Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang penyimpulan langsung, ekuivalensi, konversi, dan lain-lain. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Nurul Nihayah dengan NIM 18206100026, yang kedua Rita Andriani dengan NIM 2020610071, dan yang ketiga Siti Fatimah Zahra dengan NIM 2020610089. Yang pertama, pengertian penyimpulan. Penyimpulan adalah rangkaian aktivitas akal berpangkal dari pengetahuan yang telah dimiliki menuju kepada pengetahuan baru. Pengetahuan baru yang berupa hasil pemikiran itu disebut kesimpulan atau konsekuen atau conclusion. Penyimpulan atau konklusi dalam bahasa artinya mencari dalil, mencari keterangan, mencari indikator, atau mencari petunjuk. Sebab dengan indikator ini dapat diperoleh pengertian sebagai kesimpulan, natijah atau konklusi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang pertama Nurul Nihayah. Penyimpulan langsung adalah penyimpulan yang di dalamnya secara langsung bergerak dari suatu premis tunggal menuju pada suatu kesimpulan. Nah, dalam penyimpulan langsung kita bertolak dari suatu proposisi ke proposisi lain yang berbeda, tetapi yang berkaitan logis dengannya. Nah, kita dapat menyimpulkan secara langsung suatu proposisi dengan memakai subjek dan predikat yang sama. Dari kebenaran atau kesalahan yang ada, kita menarik kebenaran atau kesalahan proposisi yang lain yang perlu mengikutinya. Misalnya, tidak ada orang Indonesia adalah malaikat, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada malaikat adalah orang Indonesia. Macam-macam penyimpulan langsung. Yang pertama ada ekuivalensi. Ekuivalensi adalah mengatakan hal yang persis sama. Putusan baru ini sebenarnya tidak mengatakan sesuatu yang baru, hanya rumusannya berlainan tetapi dengan memakai subjek dan predikat yang sama. Yang kedua ada pembalikan. Pembalikan adalah membalik suatu putusan, berarti menyusun suatu putusan baru dengan jalan yang menggantikan subjek dan predikat yang sebelumnya menjadi subjek sekarang menjadi predikat atau sebaliknya. Nah, dengan tidak mengurangi kebenaran isi putusan itu. Contohnya, pegawai negeri itu bukan pegawai swasta. Jadi, pegawai swasta itu bukan pegawai negeri. Kalimat ini dapat dibolak-balik tanpa mengurangi kebenaran atau ucapan tersebut. Yang ketiga ada perlawanan atau oposisi, adalah pertentangan yang dapat dalam dua proposisi yang menjadi subjek dan predikat yang sama, tetapi kualitas atau kuantitasnya berbeda atau keduanya berbeda. Ada dua macam perlawanan atau oposisi dalam logika, yaitu yang pertama ada oposisi logis, adalah ketidaksesuaian yang terdapat di antara dua proposisi yang memiliki term subjek dan term predikat yang sama, tetapi berbeda dalam kualitas dan kuantitasnya, atau berbeda baik kualitas ataupun kuantitasnya. Bentuk-bentuk oposisi logis itu ada 4. Yang pertama ada kontraris atau berlawanan, yang kedua ada subkontraris atau perlawanan bawahan, yang ketiga ada subalternasi atau bawahan, yang keempat ada kontradiktaris atau bertentangan. Yang B itu ada oposisi eduksi. Yang pertama ada konversi, adalah suatu bentuk kesimpulan langsung yang di dalamnya term subjek dan term predikat dari suatu proposisi yang ada diubah urutannya tanpa mengubah kualitas dan kebenaran proposisi itu. Yang kedua itu ada observasi, ialah bentuk kesimpulan langsung yang mengubah suatu proposisi yang sama atau subjek dan predikatnya dengan mengubah kualitas proposisi asalnya dari tipe S ke P dan menjadi S tak P atau sebaliknya. Selanjutnya ada kontraposisi, adalah suatu bentuk penyimpulan langsung yang disusun melalui mengubah posisi term subjek dan term predikat dan mengganti term subjek dan term predikat dengan komplement masing-masing. Selanjutnya ada posibilitas dan aktualitas. Aktualitas itu berarti kesempurnaan yang telah dimiliki. Dengan kata lain, aktualitas mengacu pada kondisi situasi apapun atau keadaan realitas yang ada sekarang. Sedangkan posibilitas berarti suatu kesempurnaan yang dimiliki. Baik, materi selanjutnya macam-macam penyimpulan langsung. Yang keempat, konversi. Konversi adalah suatu bentuk penyimpulan langsung yang di dalamnya term subjek dan term
predikat dari suatu proposisi yang ada diubah urutannya tanpa mengubah kualitas dan kebenaran proposisi itu. Jenis-jenis konversi: A. Konversi simpel atau konversi seluruhnya adalah kualitas term subjek dari term predikat yang diubah posisinya tidak berubah. Hanya proposisi E dan I yang dapat dikonversikan secara simpel. B. Konversi aksidental atau konversi sebagian adalah term subjek dan term predikat yang dikonversikan mengalami perubahan kuantitas. Ini terjadi ketika A dikonversikan menjadi I dan E dikonversikan menjadi O. Agar konklusi benar, ketentuan berikut harus diperhatikan. Jika proposisi A dikonversikan, hasilnya ialah proposisi I. Yang kelima, observasi. Observasi merupakan sejenis penarikan konklusi secara langsung yang menyebabkan terjadinya perubahan kualitas, sedangkan artinya tetap sama. Dengan perkataan lain, observasi memberikan persamaan dalam bentuk negatif bagi proposisi afirmatif atau persamaan dalam bentuk afirmatif bagi proposisi negatif. Yang keenam, inversi. Inversi merupakan penalaran langsung dengan menegaskan subjek proposisi premis dan menegaskan atau tidak menegaskan predikat proposisi premis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.